Betulnya, nih ya, sebetulnya dan benar banget karena Abah adalah salah satu tokoh pemuda. Kita ini saya pikir anakku yang paling besar karena paling pertama saya teriakin udah di atas. Ternyata ketinggalan. Kan waktu tanggal jempol tahun 2009 ya, itu banyak hasil kami yang sampai. Situ Gintung merupakan salah satu danau buatan yang sangat ikonik. Berlokasi di Kelurahan Cirende, Kecamatan Ciputa Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Bendungan yang memiliki luas sekitar 21,49 hektar diperkirakan mampu menampung 1 juta meter kubik air, yang merupakan penampungan air buatan manusia dan menjadi kebanggaan warga sekitar. Tanggul kokoh dan pintu air yang besar mempunyai daya tarik dan peran tersendiri. Bebatuan yang tersusun rapi di area pintu air membuatnya cantik dan tertata. Fasilitas jalan sepanjang kurang lebih 5 km berlapis paving block yang mengelilingi area Situ Gintung menjadi lokasi favorit untuk melakukan berbagai aktivitas. Menghabiskan waktu akhir pekan dengan berbagai aktivitas seperti bersepeda, berlari, senam, dan memancing ikan merupakan aktivitas yang sudah biasa dilakukan oleh sebagian orang. Atau sekedar jalan-jalan santai sambil berburu kuliner bisa menjadi pilihan yang menyenangkan. Semua aktivitas tadi bisa dilakukan di area Situ Gintung, salah satu tempat terbaik untuk menghabiskan waktu luang yang berkualitas dan murah. Basic story, Situ Gintung itu dari mana? Bupati Martawangsa di abad berapa? 1739. Bupati Martawangsa melihat penduduk demikian meruahnya, banyak sawah, ladang, pematang, kebun. Bupati Martawangsa untuk mensejahterakan rakyat penduduk desa, apa yang harus diusahakannya? Dibuatnya saluran air yang namanya irigasi. Ini awal, basic story-nya Situ Gintung. Masyarakat penduduk kita mayoritas adalah petani. Petani kebun, petani ladang, bulakan. Cuaca ini kan ada 3 bulan hujan, ada setahun panas. Maka dibuatlah saluran air irigasi. Siapa? Bupati Martawangsa. Di mana? Di Cidepit, Situ Cidepit sama Situ Ciduit. Gubernur Residen Belanda yang namanya itu Baron Inhofe tidak mau kalah saing dengan Bupati Martawangsa. Dia sodetlah mata air Kali Ciliwung dijadikan satu dengan mata air Cisadane. Terjadilah banjir bandang. Akibat dari banjir bandang tersebut, maka timbullah sendang-sendang genangan air, letupan-letupan mata air. Dari situ maka dibuatlah irigasi, jadinya Situ Sasak Tinggi di Jalan Pajajaran Siliwangi.
aliran air tersebut irigasi sampai ke Situ Kuru. Dari Situ Kuru maka dibuatlah pintu air lagi, saluran air, sampailah menjadi endapan air Sendang Situ Gintung. Tepatnya adalah 1745. Itu atas prakarsa Bupati Martawangsa itu bersama masyarakat penduduk setempat, diperkuat oleh Baron In Houk. Pada tahun 1925, muncul suatu memorandum pemerintah tentang ekonomi di Barat Batavia. Dalam memorandum tersebut terdapat catatan mengenai permasalahan banjir yang dihadapi wilayah Tangerang. Pada tahun 1932 sampai 1933, Situ Gintung dibangunkan tanggul yang masih berupa tanah setinggi 16 meter untuk menahan volume air karena Situ Gintung terletak di aliran Cisadane. Pada awal tahun 1955, pemerintah berupaya mempromosikan pariwisata Indonesia. Salah satu tempat yang akan dipromosikan adalah Situ Gintung. Saudara, korban tewas akibat jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang, Banten dilaporkan sudah mencapai 91 orang, sementara 105 orang dinyatakan hilang. Maret hari Jumat tahun 2009. Nah, mungkin kejadiannya persis jebolnya itu sekitaran jam 4:30-5-an, sebelum subuh sih, sebelum subuh itu sekitar jam 4-an. Sebelumnya itu kemarinnya ini sore terjadi hujan yang sangat lebat, hujan es. Terjadilah itu paginya, Jumatnya pagi, rencananya harinya Jumat itu mau dokter, ternyata terjadi jebol setu. Ada suara gumuh kayak apa, terus kotak, ternyata yaitu suara air bah datang itu sampai diterjang. Taunya rumah kita diterjang ada hantaman kayu, balokan kayu-kayu jati yang punya furniture yang di depan itu. Setelah terjadinya banjir itu, sebelumnya kita nggak tahu. Sampai akhirnya bapak yang lagi sakit bangun, lihat ke depan, mah air, anak-anak suruh lari ke atas. Saya diteriakin sama bapak, Andi naikin ke atas. Gitu. Saya tenteng Andi, soalnya waktunya dalam hitungan detik itu, bukan menit, bukan jam lagi, dalam hitungan gitu. Akhirnya kita lari juga, begitu lari ke atas sudah kita ini, saya pikir anakku yang paling besar karena paling pertama saya teriakin udah di atas. Ternyata ketinggalan, air sudah setinggi ini, anak tinggal kejebak di dalam. Kita kemana ya ini? Kita lari kemana udah begini? Kita jebol itu aja genteng. Luar biasa berdarah-darah. Terus akhirnya ya dengan ini pertolongan Allah juga genteng kebuka, sireng, melihat bintang-bintang langit gitu. Ada ini, ya Allah itu. Saya lihat airnya masih ngamuk begitu, bergejolak air di luar. Ibu menyaksikan rumah ibu jebol, bolong, kamar semua itu semua rata, semua udah hilang semua. Itu sempat menyaksikan di depan mata. Ya, merambat, sampailah rumah sebelah kan lebih tinggi ya. Gentengnya soalnya dia ini udah permanen. Kita cuma satu keluarga, ini orang-orang pada kemana? Tetangga kita pada kemana? Dia pada nyelamatin diri apa belum? Yang terdengar cuma suara jejerita, minta tolong, minta apa, tolong. Kan sekitar jam 6 kali ya, masih agak gelap tapi udah terang.
baru ada bantuan dari warga setempat nyelamatin kita. Saat itu belum ada tim SAR, belum ada TNI, belum pada datang, jadi warga setempat nyelamatin lewat tangga, lewat apa gimana itu. Akhirnya alhamdulillah sudah selamat semua. Proses pembangunan berlangsung mulai tahun 2011 hingga 2012. Situ Gintung disulap menjadi tempat yang asri. Bangunan tanggul yang baru, akses jalan bagi warga yang rapih, dan pohon rindang di sekitar situ menjadi pemandangan Situ Gintung yang baru. 8 bulan setelah bencana, pemerintah akhirnya merekonstruksi Situ Gintung dengan persiapan dana 97 miliar. Proyek dimulai dengan membangun turap-turap di sisi kanan dan kiri aliran sungai di bawah waduk. Situ Gintung kini menjadi tempat yang memiliki daya tarik bagi masyarakat sekitar Jabodetabek, baik untuk sekedar bermain, berfoto, ataupun berolahraga. Setelah tanggul jebol itu kemudian ada penurunan usaha karena fasilitas kita berkurang kan, otomatis ada penurunan di situ. Tapi setelah tanggulnya dibangun lagi kira-kira tahun 2011, bulan April 2011 kami sudah memulai lagi usaha itu. Jadi begitu ini sudah mulai berkembang lagi menjadi usaha yang lebih baik. Kita merekonstruksi kembali itu dalam waktu yang bertahap, Mbak. Kita nggak bisa sekaligus waktu itu. Karena waktu tanggul jebol tahun 2009 ya, itu banyak fasilitas kami yang rusak kan di situ. Ada aula yang rusak. Ditambah 2010 itu ada puting beliung di sini. Jadi fasilitas kami tambah rusak lagi. Perbaikan pertama adalah memberi fasilitas yang ada, yaitu aula, saung, kantin karena ada di restoran. Kita mulai membangun lagi kira-kira tahun 2010, Mbak. Selesai kira-kira tahun 2014. Tapi waktu tanggul jebol itu kami ada penurunan jumlah tamu, kira-kira 70% tamu saya hilang, ya, berkurang. Tapi setelah rekonstruksi kembali, tamu otomatis perlahan-perlahan akan kembali lagi. Dari sisi jumlah tamu, sebelum tanggul jebol, tamu kita kisaran ada 6.000 tamu per bulan ya, Mas. Setelah tanggul jebol, itu tamu kita berkurang, tinggal 1.000-1.000-an tamu. Tapi setelah direkonstruksi, tamu kita kembali lagi. Saat ini tamu kita ada sampai 12.000 orang per bulan. Setelah tanggul jebol kita nggak ada fasilitas wisata air sampai sekarang. Kalau pelatihan itu ada mulai tahun 2013. Kami punya fasilitas mulai dari instruktur sama fasilitasnya, Mbak. Kalau angklung kami punya pelatihnya, punya alat-alatnya. Kalau gamelan kami juga punya gamelannya, kami punya instrukturnya. Dan tamu bisa tinggal datang melakukan pelatihan sekira 5 jam untuk bisa mendapatkan kita juga kadang-kadang sertifikat bagi sekolah-sekolah tertentu. Yang mau berwisata silahkan berwisata, dan Situ Gintung memberikan fasilitas yang murah untuk wisata keluarga maupun wisata pendidikan di sini. Adanya tempat wisata di sini. Oh, menurut Ibu bagus ya, karena orang apalagi ibu rumah tangga ya pasti perlu tempat hiburan, anak-anak bermain. Itu tempatnya nyaman, sangat perlu banget. Dingin, masih ada pepohonan. Apalagi dulu sebelum kejadian Situ Gintung. Nama Bapak siapa, Pak? Saya Triyono. Triyono, Bapak asal dari Tebet. dari Tebet. Nah, Bapak biasa sering kesini berapa kali sih, Pak? Ya 2 minggu sekali. Sekali. Nah, kan Bapak kan jauh nih, dan biasanya Bapak itu kalau kesini aktivitasnya selain olahraga apa sih, Pak? Saya itu memancing, cari udang aja. Memancing? Iya. Oh, berarti Bapak ini pemancing di sini gitu ya, Iya. bisa dikatakan. Nah, biasa
Bendungan Gintung akan tetap menjadi tempat yang hidup dan menyenangkan untuk beraktivitas. Bukan hanya sebagai tempat wisata komersil saja, tetapi juga untuk menjadi tempat kegiatan sosial dan budaya yang bermanfaat bagi masyarakat.